Sahabat Indonesia, dari respon-respon atas penganiayaan yang dialami oleh sahabat kita Ade Armando terlihat dengan jelas. Refli Harun seperti apa komentarnya, Roy Suryo juga, Haris Pratama, kemudian Novel Bakmukmin, Gatot Nurmantio, terlihat dengan jelas keberpihakan mereka ke arah mana. Anies Baswedan berkomentar atau tidak? Atau dia menjenguk Ade Armando? Tidak. Tapi coba lihat, pada saat demo-demo terdahulu, kalau ada kelompoknya, kelompok kadrun dan kadrunwati teraniaya atau terluka karena demo, Anies ada di situ. Artinya, Gubernur Anies Baswedan bukan gubernur untuk semua, hanya untuk kelompoknya saja. Ini loud and clear, sudah terbukti dan teruji. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa menit yang lalu saya baru tiba dari besuk sahabat saya Ade Armando di rumah sakit. Alhamdulillah, puji Tuhan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kondisi sahabat saya Ade Armando semakin membaik. Dan beliau mendapatkan perawatan terbaik dari rumah sakit. Ini membuat kami lega dan kami sangat bahagia bahwa ternyata kekhawatiran kita semua terkait dengan penganiayaan yang dialami oleh Ade Armando kemarin tanggal 11 April 2022 tidak terbukti. Pada saat saya berbicara, semangatnya tidak pernah berubah. Dia tetap menyuarakan dan mendorong saya untuk tetap semangat dan bersuara untuk menjaga Indonesia. Ini bagi saya luar biasa. Artinya kekerasan dalam bentuk apapun, ancaman dalam bentuk apapun kepada kami tidak akan menyurutkan upaya kami untuk bersuara tentang kebenaran, menyebarkan virus toleransi dan keberagaman dalam menjaga Indonesia. Sahabat Indonesia, ada hikmah dari peristiwa penganiayaan yang dialami oleh sahabat kita Ade Armando. Kita semakin terang benderang jelas mendapatkan pemetaan secara alamiah siapa-siapa yang berperan dan siapa-siapa yang berdiri di pihak orang-orang yang tidak bersetuju dengan kedamaian dan toleransi di Indonesia. Kalau melihat dari pelaku-pelaku yang sudah banyak beredar di media massa, jelas mereka adalah bukan mahasiswa. Mereka adalah penyusup, penumpang gelap, entah dari anarko, entah dari pendukung HTI, FPI, atau mungkin konon ada dalam satu slide mereka tergabung dalam pendukung Anies Baswedan. Nah, ini bagi saya semakin menarik. Meskipun kita melihat bahwa ternyata polarisasi politik identitas itu belum berakhir, tapi minimal kita mendapatkan pemahaman dan penjelasan secara natural siapa-siapa yang bersuara dan melakukan tindakan-tindakan yang biadab dan sangat pro dengan kekerasan. Sebagai contoh, kasus Ade Armando kemarin. Sebetulnya awalnya biasa-biasa saja, karena Ade memang tidak berniat untuk ikut demo. Dia hanya ingin memberikan dukungan kepada mahasiswa karena aspirasi mahasiswa,
atau isu yang disuarakan mahasiswa sama dengan yang dirasakan atau yang ingin disuarakan oleh Ade Armando, saya dan kawan-kawan. Kita sekali lagi menolak wacana 3 periode, menolak perpanjangan masa jabatan, maupun menolak penundaan pemilu. Itu sikap kami tegas. Ini yang disuarakan oleh Ade Armando. Awalnya hanya itu saja yang ingin dilakukan. Dia tidak ingin ikut demo, dia hanya ingin memberikan dukungan. Namun provokasi awal itu justru dilakukan oleh perempuan yang berjilbab. Ini adalah kelompok Kadrunwati ternyata. Jelas kan dalam video, dalam foto kelihatan dia yang meneriakkan Ade Armando dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Kegaduhan yang ditimbulkan oleh perempuan Kadrunwati ini memancing kegaduhan dan memancing kelompok-kelompok sealiran dengan mereka untuk berkumpul dan akhirnya terjadi. Alhamdulillah kita terima kasih kepada Polda Metro Jaya dengan sigap menangkap para pelaku karena tidak susah. Di film video yang viral itu kan kelihatan sekali. Dan ini bukan perilaku orang Indonesia bagi saya. Ini perilaku biadab yang seperti hewan lah sebetulnya. Bagaimana mungkin tidak bersetuju dengan pikiran dan suara mereka melawan dengan kekerasan. Lucu. Ditelanjangi, diseret, diinjak-injak. Ini bukan kelakuan orang Indonesia. Ini kelakuan orang Indonesia yang terpapar virus kegilaan yang akut. Ini yang terjadi. Sahabat Indonesia, saya sebetulnya menyayangkan kejadian kekerasan kemarin akhirnya menutupi aspirasi mahasiswa. Kasihan sebetulnya, karena saya meyakini aspirasi mahasiswa masih murni adanya. Karena disusupi oleh kelompok-kelompok kadrun ini, ada kelompok-kelompok yang kemarin diinisiasi oleh tokoh-tokoh Koalisi Aksi Masyarakat Indonesia dan macam-macam. Ini akhirnya esensi dari aksi demonstrasi mahasiswa jadi hilang. Sahabat Indonesia, dari respon-respon atas penganiayaan yang dialami oleh sahabat kita Ade Armando terlihat dengan jelas. Refli Harun seperti apa komentarnya, Roy Suryo juga, Haris Pratama, kemudian Novel Bakmukmin, Gatot Nurmantio, terlihat dengan jelas keberpihakan mereka ke arah mana. Anies Baswedan berkomentar atau tidak? Atau dia menjenguk Ade Armando? Tidak. Tapi coba lihat, pada saat demo-demo terdahulu, kalau ada kelompoknya, kelompok kadrun dan kadrunwati teraniaya atau terluka karena demo, Anies ada di situ. Artinya, Gubernur Anies Baswedan bukan gubernur untuk semua, hanya untuk kelompoknya saja. Ini loud and clear, sudah terbukti dan teruji. Baik, sahabat Indonesia, apa yang tersisa dari demonstrasi kemarin? Kelukaan, duka, tidak ada manfaatnya apa-apa. Sama sekali tidak ada manfaatnya apa-apa. Yang ada, sahabat kita Ade Armando terluka, kemudian ada 6 polisi dari Polda Metro terluka, kemudian ada juga beberapa polisi di luar kota yang terluka, bahkan ada seorang polisi di Kendari juga meninggal dunia karena mengamankan proses demonstrasi di Kendari. Tidak terjadi apa-apa. Banyak ustadz halu, orang-orang halu yang meyakini bahwa tanggal 11 April 2022 Presiden akan lengser. Ini kan otaknya kan ya segini lah, kecil sekali. Analisis logikanya nggak jalan. Memang semudah itu melengsarkan presiden.
demo yang digembar-gemborkan ternyata juga tidak sesuai dengan yang kita khawatirkan. Presiden sampai hari ini masih tetap Insinyur Haji Joko Widodo. Karena esensi demonya udah kehilangan arah. Mereka demonstrasi 3 periode, demonstrasi perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu, wong jelas-jelas nyata-nyata Presiden Jokowi menolak. Terus apa lagi? Jadi kelompok-kelompok kami dan tokoh-tokoh di belakangnya, ada banyak orang ini, provokator-provokator belakangnya itu sudah kehilangan nyali, kehilangan arah. Mereka sudah bingung mereka. Kenapa? Yang didemokan juga sudah hilang esensinya. Materinya udah hilang. Mereka mau apa? Isu minyak goreng. Selama ini juga mereka diam-diam saja. Jadi demonstrasi kemarin memang demonstrasi yang menurut saya sudah kehilangan esensi atau hal-hal yang mendasar. Baik, sahabat Indonesia, ini refleksi dari kejadian tanggal 11 April 2022. Saya berharap video saya yang ini tidak di-report lagi oleh para kelompok-kelompok kadrun maupun kadrunwati, karena video saya, konten yang kemarin yang menyangkut masalah breaking news, kita menunjukkan pelaku-pelaku penganiaya Ade Armando ternyata di-report rame-rame oleh kelompok-kelompok mereka. Bagi saya tidak ada masalah. Kami tetap akan bersuara. Report, ancaman, kekerasan dalam bentuk apapun tidak akan membungkam kami. Kami akan tetap bersuara untuk menjaga Indonesia. Itu tekad saya, Ade Armando dan kawan-kawan. Jadi sahabat Indonesia, mari tetap mencintai Indonesia. Kita berharap tidak ada lagi kekerasan. Kita berharap tidak ada lagi polarisasi, kegaduhan. Sebetulnya saya juga berharap polarisasi ini segera dihentikan. Karena apapun terjadi, para kadrun, kadrunwati itu juga saudara sebangsa dan setanah air. Cuma bedanya dengan kami, mereka sedang disesatkan saja. Itu saja. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya untuk pagi ini, tanggal 12 April 2022. Baru saja saya menengok sahabat saya Ade Armando, alhamdulillah sudah sehat. Atas doa Anda semuanya, dukungan bunga sebagai tanda kasih simpati juga luar biasa banyak. Saya sebagai teman, sebagai sahabat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya tadi juga bicara dengan istri dan anaknya, alhamdulillah mereka tabah, mereka tahu persis resiko perjuangan bapaknya, yaitu Dr. Ade Armando. Baik sahabat Indonesia, jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta share video dari kanal Anak Bangsa. Hanya ini cara kita dalam menjaga Indonesia. Terima kasih, salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.